karena tidak ada etikat baik dari pihak pemerintah bahwasanya katanya gedung yang megah ini adalah tempatnya wakil-wakil kita, tapi nyatanya apa kawan-kawan? Kita tidak diperkenankan untuk masuk, bahkan petingginya sendiri tidak ada di tempat kawan-kawan. Itu ternyata mereka tidak peduli lagi dengan kita kawan-kawan. Sudah jelas statement mereka yang katanya adalah wakil rakyat itu nyatanya bohong belaka kawan-kawan. Patutkah kita duduk itu kawan-kawan? Oke, untuk menunggu kawan-kawannya negosiasi, mari kita selalu terkuat barisan kita kawan-kawan. Jangan ada yang keluar dari barisan kawan-kawan. Kami harap pada kawan-kawan segera berkumpul. Yang masih ada yang berteduh di sana, mari kita sama-sama berkumpul di sini. Apaan itu tunggu? Saya udah minta dulu. Makanya Bapak bisa minta betak saya. Masa aksi masih tetap dalam masih satu komando. Komando ada di mobil sini. Arah di dunia ini sudah membuktikan kesejahteraan apa yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan kelas buruh dunia dan Indonesia. Tidak ada ceritanya buruh masih menggantungkan nasibnya kepada orang yang tidak mampu kita percaya. Tidak ada ceritanya kelas buruh menggantungkan atau mempercayakan kekuatannya kepada orang yang bersifat pengecut. Tidak buruh. Kita dengar. Tapi Kabupaten Bekasi sekali lagi melakukan penghinaan terhadap kelas buruh di Indonesia, khususnya Bekasi. Kenapa kawan-kawan? Ternyata yang menunggu kita hanyalah pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan. Perwakilan dari Bupati tidak ada sama sekali. Apakah kawan-kawan terima penghinaan ini? Kalau begitu, rapatkan barisan kita kawan. Kita akan menembus kasus. Rapatkan barisan kita maju. Maju, ayo. Tafarin pintunya. Buruh bersatu. Tak bisa dikalahkan. Buruh bersatu. Tak bisa dikalahkan. Buruh berkuasa. Rakyat sejahtera. Masa aksi rapatkan barisan kita akan membobok gerbang itu kawan-kawan. Maju kawan-kawan, masa aksi maju. Masa aksi tetap berada. Tetap satu komando tak ada. Masa aksi tetap satu komando. Satu masa aksi tenang. Masa aksi tenang. Saya minta kepolisian untuk jangan menangkap. Itu kawannya itu, bantu itu kawannya. Hei, kawannya itu, suruh keluarin. Semua masa aksi terpimpin. Semua masa aksi terpimpin. Jangan ada komando lain di luar komando mobil komando. Semua masa aksi tenang. Jangan kami halang-halangi, hei. Kita akan tunjukkan bahwa kita adalah kekuatan yang rapi dan terdidik. Makanya punya itikat baik untuk perusahaan buruh. Apakah masa aksi masih bisa dipimpin? Baper, tetap barisan dua bersat. Baper, jangan ada yang bertindak sebelum diperintahkan. Masa aksi tetap berada dalam satu komando. Kalau saja ada delegasi kita yang masih tertahan, kita akan tetap menunggu. Kita udah cukup bersabar sampai berjam-jam kita nunggu. Tapi jangan emosi kita nggak ada Kita gak ada emosi. Kita gak ada emosi. Kita cuma Udah 2 kali, Bu. ketegasan dan cepat. Iya, Dengan tapi kan sikap yang gimana cepat. caranya? Ya kan? Bukan kita mau Bukan santai kalau merusak gitu. Ya, loh, siapa yang merusak? Siapa yang merusak? dorong itu, dorong. Buktinya kita sudah coba menelusuri dalam. Udah Mana nggak ada bupatinya? Udah ada Mas di sana. Iya, kan disangka. Kembali lagi. Nggak ada, bro.
perwakilan sekarang. Dari tadi perwakilan masa yang rapi. Kadis Naker berdua. Maunya gimana? Hidup buruh! Buruh bersatu! Semua maksa aksi masih dalam satu komando. Jangan sampai ada yang terprovokasi kawan-kawan. Kita tunjukkan masa yang solid kawan-kawan, masa yang terdidik kawan-kawan. Udah kamu sana. Kita juga capek, Mas. Iya sama saya juga Pak. Nah ini kalau kayak gini kan enak. Pasti dianterin lah. Sudah nggak mungkin. Nggak ada hal gini nggak ada hal yang perlu diributkan udah guys. Iya. Udah keluar begini nggak udah. Nggak ada kepentingan nama Polri udah dulu nggak. Biasakan dalam demo. Oke, masa satu komando ada di mobil komando. Tidak ada yang melakukan tindakan yang di luar dengan cita-cita kita bersama. Tolong kepada para polisi semua bahwa kita sepakat akan melaksanakan aksi ini secara damai. Udah kasih undangan Pak. Udah kasih undangan. Kita mah bukan nyapu turun Pak, nggak usah dijagain. Apa yang kita lakukan hari ini sudah mendapat legitimasi dari para aparat. Seharusnya apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat respon yang positif dari pemerintah. Kalau saya mendingan nyari dia di jalan. Kawan-kawanku semua, Masa aksi ada di belakang. Sehingga akan ketahuan siapa untuk pensudah masa aksi tolong di belakang mobil komando. Masa aksi di belakang mobil komando. Tidak ada yang ada di depan gerbang. selain Kepada dokter ada di gerbang. Banjar. Masa aksi ada di belakang. Jangan sampai aksi kita diprovokasi. Kawan-kawan, saat ini kita tidak sedang bercanda. Kepada petugas Bapor, siapkan 3 berbanjar di depan. 3 baris di depan, 3 baris. Yang mau perubahan apa tuh? 3 baris. Maju kita maju. 3 baris di depan. Udah lelah kita. Yang mau perubahan, ayo lawan. Masih kurang. Ya, untuk kawan-kawan Bapor. Masa aksi yang lainnya. Lihat kiri kanannya. Gandengan tangan, gandengan tangan. Oke kawan-kawan, bahwasanya bapak-bapak kita yang di depan sudah melakukan represi pada kita, bahwasanya kita di sini adalah legal kawan-kawan. Kita kesini sudah mengikuti prosedur yang sudah mereka izinkan. Untuk kawan-kawan peserta aksi, mohon jangan terprovokasi kawan-kawan. Ya duluan. Mereka lah yang sebenarnya harus kita buat panutan, ternyata mereka menunjukkan tidak antisipasi kita pada kita kawan-kawan. Mereka menunjukkan represi pada kita kawan-kawan. Oke, baik kawan-kawan. Hidup buruh! Hidup buruh! Buruh bersatu! Buruh berkuasa! Satu komando, satu perlawanan kawan-kawan. Kawan-kawan, hari ini jelas kita sebagai kaum buruh yang selama ini kita selalu ditindas. Bahkan ada yang sampai detik ini kita tidak digaji berbulan-bulan. Ternyata ketika kita menuntut, meminta pertanggungjawaban kepada Bapak Bupati sebagai pimpinan daerah, kita tidak dianggap kawan-kawan. Kita tidak direspon. Justru yang menghadap kepada kita adalah orang-orang di Snaker lagi kawan-kawan. Orang-orang HI Saker dan orang-orang pengawasan. Tidak satupun staf bupati yang bisa menemui kita sebagai perwakilan dari Kabupaten Bekasi kawan-kawan. Artinya apa? Artinya memang kita tidak bisa berdiam diri kawan-kawan. Memang keseriusan kita itu menjadi tolak ukur. Adalah persoalan ketika bagian pengawasan melakukan pemeriksaan, kita tidak pernah diinformasikan, kita tidak pernah dikoordinasikan apa hasil
hasil pemeriksaannya. Meskipun orang pengawasan sering bilang bahwa hasil pemeriksaannya adalah pengusaha telah melanggar ABCD, tapi kita tidak pernah tahu dan selalu dilempar ke pengadilan hukum, selalu dilempar ke pengadilan hubungan industri. Tapi kalau kita nggak punya datanya, maka apa yang terjadi di PHI kawan-kawan? 6 bulan kita berproses hukum, tapi itu akan selalu dimentahkan karena nggak ada buktinya. Oleh karena itu kawan-kawan, saya tegaskan hari ini juga, kalau Bupati tidak mau menemui kita, artinya pertama kita sudah dikecewakan oleh Bupati, maka hari ini juga kita pastikan kita bertemu dengan Kadisnaker kawan-kawan. Kita harus pastikan Kadisnaker mengeluarkan nota meskipun itu dalam bentuk resume kawan-kawan. Demi perjuangan kaum buruh hari ini. Hidup buruh! Hidup buruh! Buruh bersatu! Buruh berkuasa! Bupati nakal! Adili dan penjarakan. Bupati nakal! Adili dan penjarakan. Baik kawan-kawan, karena kita sudah dikecewakan oleh Bupati, maka Aliansi Buruh Menggugat yang tergabung dalam Persatuan Perlawanan Rakyat Indonesia akan melakukan aksi simbolik biar Bupati juga memandang kita bahwa kita berjuang serius kawan-kawan. Saya minta perwakilan 5 orang yang bawa telur hari ini maju di depan pagar dan kita lemparkan ke kantor Bupati. Satu komando, satu perlawanan. Komando ada di mobil komando. Instruksi aksi hari ini dipegang oleh orang yang ada di mobil komando. Saya perintahkan kawan-kawan masa aksi yang bawa telur hari ini 5 orang untuk maju ke depan pagar. Tapi tidak menumpuk orang. Kita tibuk gedungnya biar Bupati tahu rasanya. Kagak nyampe, masuk, kagak nyampe. Satu komando, satu perlawanan kawan-kawan. Ingat prinsip perjuangan kita. Kagak nyampe pisan. Saya instruksikan kawan-kawan bagi yang memegang telur untuk melemparkan sebagai simbol perlawanan kita kawan-kawan. Orang memakai tepung nih, buaker. Baik kawan-kawan, saya minta yang akan melakukan aksi simbolik kita adalah pimpinan basis. Pimpinan basis mana? Saya minta pimpinan basis untuk maju ke mobil komando. Perwakilan pimpinan basis bukan gerakan buruh yang anarkis, tapi kita adalah gerakan buruh yang terdidik kawan-kawan. Hidup buruh! Hidup buruh! Baik kawan-kawan, di sini adalah pimpinan tingkat perusahaan, pimpinan basis. Kita akan melakukan aksi simbolik melempar telur kepada kantor Bupati. Kalau seandainya ada yang macam-macam terhadap pimpinan, maka saya jamin juga di setiap basis kawan-kawan juga akan melakukan perlawanan kawan-kawan. Saya pastikan kalau ada yang macam-macam sama pimpinan basis kita, semuanya dari perusahaan A, B, C, D sampai Z juga akan melakukan perlawanan dan turun ke jalan kawan-kawan. Baik kawan-kawan, kita bisa memulai. Pimpinan basis yang megang satu telur untuk berdiri di depan pagar dan lemparkan sekuat-kuatnya ke kantor Bupati. Tapi ingat, selain telur tidak ada yang dilempar kawan-kawan. Ayo. Hidup buruh! Satu komando, satu perlawanan. Selain pimpinan buruh, tidak ada yang melakukan pelemparan. Oke kawan-kawan, silakan
ke gedung Kadisnaker, ke gedung Disnaker Trans Kabupaten Bekasi. Rapikan barisan dulu. Tahan mobil komando, tahan. Semua masa aksi saya harap berbaris di belakang mobil komando dengan tertib. Saya minta masa aksi berbaris di belakang mobil komando dengan tertib. Minta kepada perwakilan masing-masing organisasi untuk ada juga yang menjaga motor kita, kawan-kawan. Karena itu motor belum tentu sudah lunas semuanya, kawan-kawan. Mengikuti barisan yang di depan. Kawan-kawan yang membentuk rantai manusia, barisan pelopor untuk di depan mobil komando. Pelopor di depan mobil komando. Bersatu menuju Indonesia baru. Singkirkan laba lalu. Singkirkan semua musuh-musuh. Buruh pasti menang melawan penindasan. Buruh kita pasti akan menang. Buruh pasti menang rebut kedaulatan. Buruh kita pasti akan menang. Revolusi, revolusi, revolusi sampai menang. Di sana ditindas, di sini ditindas, di mana-mana buruh ditindas. Di kota ditindas, di pabrik ditindas, di mana-mana buruh ditindas. Buruh harus melawan, buruh harus melawan, buruh harus melawan, lawan-lawan. Buruh harus melawan, buruh harus melawan, buruh harus melawan, lawan-lawan, lawan, lawan, lawan dan menang. Hancurkan rezim penindas buruh. Yang mau tolak PHK tepuk tangan. Yang mau perubahan tepuk tangan. Yang mau tolak PHK, yang mau perubahan, yang mau tolak PHK teriak lawan. Yang mau perubahan tepuk tangan. Yang mau tolak PHK teriak oh. Yang mau tolak PHK, yang mau perubahan, yang mau tolak PHK teriak lawan. Di luar Bapor. Lewat depan mobil komando. 2, 3 bersab, 3 bersab. Di belakang Bapor, masa aksi 3 bersab memanjang. Kerapian sab kita adalah tanda bahwa kita adalah masa yang solid. 3 sab di belakang Bapor. Jangan berpanjang. 3 sab memanjang di belakang Bapor. 3 sab memanjang di belakang Bapor. Semua masa aksi tanpa terkecuali membentuk barisan memanjang di belakang Bapor. Yang mau perubahan ayo rapi. Yang mau tolak PHK ayo rapi. Yang mau tolak outsourcing ayo rapi. Yang mau perubahan, yang mau tolak PHK, yang mau perubahan ayo rapi. Semua masa aksi sekali lagi untuk tetap terpimpin membuat barisan 3 saf di belakang barisan Bapor. Ya, kita akan mendengarkan sambilan kita menunggu tim nego untuk mendengarkan orasi-orasi dari organisasi lain. Oke kawan-kawan, perlu diketahui bahwa di sinilah mafia-mafia perburuan bercokol, Kadisnaker yang tidak bisa bekerja, kawan-kawan. Itu orang pengawasan yang selalu menyidak, kawan-kawan. Hanya taunya oke bos, yes man, betul tidak kawan-kawan? Ternyata terbukti, kawan-kawan, banyak pengusaha-pengusaha yang nakal yang tidak menjalankan hak-hak normatif, kawan-kawan. Betul tidak kawan-kawan? Ternyata dalam perjuangan itu pemberangusan serikat itu juga terjadi, kawan-kawan. Lemahnya kontrol pengawasan, kawan-kawan, yang tidak bekerja dengan tidak benar, kawan-kawan. Maka kita di sini untuk meneriakkan turunkan Kadisnaker, kawan-kawan, yang tidak bisa bekerja, kawan-kawan. Hal-hal yang ingin kita sampaikan
anggota dari aliansi juga organisasi yang juga tergabung dalam aliansi luas untuk kesehatan media di kawasan Indonesia. Ini kita coba untuk menyampaikan beberapa hal-hal yang memang selama ini kita perjuangkan di tingkatan serikat pabrik, Pak, yang memang sudah lama kita berkasus dan sudah lama juga kita melakukan proses dan pelaporan, tapi sampai detik ini memang belum ada hasil yang kita nilai baik buat kita, kan gitu, dan baik juga buat keseluruhan produktivitas perusahaan misalkan, kan itu. Nah, dari tahun 2010 bahkan sebelumnya ya, dari mulai Pak Asmat sama Pak Iqbal, saya juga sudah melakukan pelaporan terkait dengan beberapa kasus yang kita hadapi hari ini, dan sudah ada kesepakatan bahwa akan menindaklanjuti atau merespon dengan cepat setiap perselisihan yang kita laporkan, setiap persoalan yang kita laporkan, sampai ada penugasan secara langsung. Tapi kan tiba-tiba ada pergantian posisi mutasi segala macam, sehingga ketika yang sudah berjalan, habis itu berhenti ketika kita lanjutin, katanya wah sudah ganti pimpinan kita, jadi berkas-berkas semua kita nggak tahu segala macam. Akhirnya kita mau untuk ke siapa, Pak? Mau kalau nanti saya secara bilang ke Pak Kadis, Pak Ari atau Pak Rajawali yang waktu itu kita juga sudah ketemu ya Pak. Jadi kan ini ngulang lagi, karena nggak mau juga kan bapak ini ada yang disalahkan juga, karena memang itu prinsipnya. Tapi sebenarnya itu ada proses lanjutan. Makanya kita meminta perwakilan dari Bupati gitu kan untuk bisa menindaklanjuti ini. Itu persoalan pertama, beberapa tuntutan masalah kontrak outsourcing, karena mayoritas semua pabrik itu pakai kontrak outsourcing, tapi bertentangan dengan ketetapan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan itu sudah kita laporkan. Tapi hasilnya kok nggak ada apa-apa, anggota kita pun nggak diangkat, guru yang lainnya juga nggak diangkat jadi orang tetap yang ada di PHK. Itu pertama. Terus kedua, persoalan PHK sepihak, seperti yang dialami kawan-kawan Dopek, kawan-kawan GKU. Indikasinya juga anti terhadap serikat, karena ketika mereka berserikat mereka di PHK semua. Nah itu di kita pun juga demikian. Ini juga menjadi pokok ataupun fokus tuntutan kita juga terkait dengan pelaporan yang sudah kita laporkan. Lalu koordinasinya seperti apa? Kita nggak ada kabar, ini udah 3 bulan berlanjut, 4 bulan berlanjut, kan kira-kira kayak gitu. Dan yang terakhir, persoalan ya sama dari tahun-tahun sebelumnya kita juga untuk masalah nota, karena semua ini berujung kepada nota pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh bagian pengawasan. Seharusnya kalau memang bagian pengawasan secara lisan menyatakan ini salah perusahaan ABCD, kan gitu kira-kira. Tapi kalau perusahaan tidak mau melakukan, ini apa resolusinya atau solusi yang kira-kira bisa kita selesaikan? Karena kalau selama ini masih dibiarkan, maka setiap pengusaha diberikan ruang untuk menyeleweng dari undang-undang tenaga kerjaan, menyeleweng terhadap aturan hukum yang kita maknai bahwa negara ini adalah negara hukum. Ini juga ada bapak polisi kan gitu. Dan kita laporin juga nggak bisa berbuat apa-apa meskipun mereka melakukan pelanggaran undang-undang. Nah kira-kira itu yang kita ingin sampaikan. Kita juga meminta agar Bapak Kadisnaker dan Bapak Kadif Pengawasan bisa mengeluarkan nota pemeriksaan meskipun itu dalam bentuk resume. Jadi poin-poinnya saja, sehingga ketika kita melakukan upaya hukum selanjutnya ataupun perundingan selanjutnya, kita mempunyai dasar bahwa pemerintah kita juga menyatakan ini loh yang harus diperbaiki, karena kan nota pemeriksaan tujuannya untuk pembinaan, benar nggak? Tapi kalau tidak dikontrol, apa bisa kita jamin kita telah melakukan pembinaan? Kan enggak. Artinya itu pun harus ada kerjasama dengan dari Disnaker dan serikat, karena bisa mengontrol pengusaha cuma Disnaker dan serikat. Itu aja yang saya sampaikan. Kita di sini adalah satu produk yang bisa dikeluarkan oleh Bapak sebagai Kadisnaker yang nanti akan berefek sangat baik kepada kinerja pengawasan di bawah Bapak, karena kan Bapak banyak kerjaan nih dan banyak sekali pabrik di Bekasi. Nah, memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 351 tentang pengawasan perburuhan, berlakunya pengawasan perburuhan, ada diwajibkan sebenarnya pengawasan berkoordinasi, berhubungan dengan serikat buruh yang bersangkutan. Akan tetapi pada prakteknya saya mengalami sebagai koordinator Departemen Advokasi FPBJ, sangat sulit sekali berkoordinasi dengan pengawasan yang sudah kami laporkan dan sudah ditugaskan.
Nah, harapan kami berdasarkan juga pengalaman kami dari beberapa serikat, ada akhirnya misalnya di Departemen Ketenagakerjaan di bagian pengawasan, Direktorat Jenderal Pengawasan, Serikat Pekerja Kereta Api sama APO JICT, akhirnya berdasarkan hasil pemeriksaan pengawasan, dia mengeluarkan satu poin-poin ataupun tembusan kepada pekerja. Jadi hubungan itu tidak hanya lisan, jadi nggak ada. Kita bisa berkesinambungan Pak, kerjasama segala macam. Ini majuin perusahaan, majuin disnaker, majuin buruhnya juga Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Ya, begitu panjang tadi kronologis yang sudah disampaikan, dan bahkan itu juga mungkin sudah pada poin pertama. Barangkali langkah awal kita memang sudah melakukan pembinaan, kemarin sudah kita lakukan di kawasan MM 2100. Jadi memang selama ini terus terang saja terhadap konsorsium itu belum pernah kita lakukan pembinaan. Jadi apa yang terjadi di lapangan itu namun alhamdulillah sesi pertama sudah kita lakukan terhadap 50 konsorsium. Kita berhitung dalam waktu dekat juga akan dilakukan bertahap ke konsorsium lainnya sejumlah apresiasi dan untuk konsorsium lapangan. Dan alhamdulillah barangkali harapan teman-teman semua ya akan bisa berjalan dengan baik lah sesuai dengan tuntutan teman-teman terhadap saudara. Nah, untuk langkah yang sudah dilakukan oleh kita terhadap apa yang diinginkan melalui gesture yang PT apa namanya, PT Globek, surat yang sudah masuk kita sudah tindak-lanjuti melalui pengawasan. Nanti apa hasilnya oleh pengawasan memang kita dengar secara teknis oleh Pak. Silakan Pak. Baik, jawaban penanganan ini. Untuk penanganan untuk Globek yang diinformasikan awal dari teman-teman. Jadi memang waktu itu sehari sebelum melakukan demo memang teman-teman kesini, akhirnya saat itu juga saya perintahkan tim pengawasan menuju ke sana bersama-sama dengan HI Sakar dan membuahkan hasil dari yang diinformasikan tadinya 4 pelanggaran normatif, tapi begitu tim pengawas turun ternyata pelanggarannya ada 12. Yang mana ini berkaitan dengan yang disampaikan Mbak sebenarnya Anggi, Pak. Mbak Anggi dan juga Mas dari disebut Mas Dari Mas BPJ. Saya Ahmad Pak. Ahmad. Jadi gini, ini berkaitan karena ini undang-undang ya. Jadi saya sepakat dengan Mbak Anggi bahwa pengawasan ini adalah dia tidak berkoordinasi dengan pekerja ataupun serikat. Kalau ada serikat itu masukan buat saya untuk menegur anak buah saya. Di saat melakukan pemeriksaan wajib ketemu dengan pekerja ataupun serikat pekerja, undang-undang baru. Dan itu sekarang saya monitor terus. Nah, saya meminta pemeriksaan ulang. Ya tentunya nanti. Ada turun ke lapangan itu tapi maka bisa. Com, maaf ya Bapak. Bentar. Semua teman maaf ya. Kita kan juga kalau Anda dari mana? saya dari Helmi. Namanya siapa? Helmi. Dari APM. Saya pikir juga kalau hal teknisnya gitu kan juga sering kita bahas ya bersama-sama Mbak begitu kan. Saya pikir juga gimana nih soal penegasan soal notanya itu bisa apa enggak. Jadi kan Itu aja. Tuh. Itu aja. Ya, yang itu aja kita angkat saja. Maaf Pak, nggak, sedikit menyela aja. Memang kita tuh tidak meminta nota pemeriksaannya. Bukan juga resumenya, tapi apakah yang kita laporkan benar? Kan yang dirahasiakan, yang tidak boleh diketahui misalnya menyangkut rahasia perusahaan itu jelas. Misalnya mengenai bumbunya yang bersifat ekonomis, hanya perusahaan yang tahu. Tapi apabila misalnya perusahaan tidak mendaftarkan anggota kami Jam Sostek, masa kami tidak boleh tahu hasilnya? Itu bisa, Mbak. Nah, itu yang kita minta secara harus tertulis sebagai bahan buat kami. Jangan sampai perselisihan mulu. Pelanggaran tidak pidana ketenagakerjaan, tapi kok perselisihan mulu. Jadi nota itu tidak boleh diberikan oleh siapapun. Sepakat. Oke. Sepakat. Nah, Tapi poin-poinnya. poin-poinnya juga nggak bisa. Bukan poin-poinnya. Silakan. Mensikapi yang berbeda, Mbak. Mensikapinya, misalnya di sana ada serikatnya, misalnya serikatnya Mbak Anggi. Ya. Nah, itulah yang instan dengan kami. Misalnya pengawasnya tidak melakukan koordinasi dengan Mbak Anggi, ya. Tentunya Mbak Anggi melapor ke saya. Langsung saja saya perintahkan langsung instan karena di Undang-Undang 35 wajib itu ketemu. Gini Pak ya, contoh konkret aja.
Anggota saya ada yang tidak diberikan jam sostek. Memang ada satu, bilangnya bertahap-bertahap. Jelas namanya ruang lingkup jam sostek ada 4 sih, ada 4 ruang lingkup. Hal itu menjadi tindak pidana ketenagakerjaan. Kalau kita lapor bisa ke polisi, karena selain penyidik PNS ada polisi. Polisi kita lapor, misalnya Pak sudah sampai mana kasusnya? Ada yang namanya surat tembusan, sudah lengkapkah, sudah atau apakah, sudah tingkat pemeriksaannya sudah sampai manakah? Misalnya itu, atau enggak benar memang tindak pidana. Kalau di tenaga kerja ada kan inilah kespesialan, inilah kekhususan. Ada yang namanya berhubungan dengan serikat. Hal yang masa kita tidak boleh ketahui kalau memang itu pengusaha penjahat. Karena dia tindak pidana misalnya upah. Tindak pidana di bawah upah minimum itu namanya kejahatan. Apakah kejahatan atas dasar rahasia perusahaan, atas dasar nota pemeriksaan tidak boleh diketahui oleh pekerja, didiamkan, dirahasiakan? Karena kinerja pengawasan itu kan bertahap. Tapi kalau bisa kami harapkan hasil pemeriksaan ataupun bukan hasil pemeriksaan memang benar dia tidak upahnya di bawah upah minimum. Kita pekerja Bapak nggak usah pakai capek-capek ataupun nggak bisa capek-capek. Kita bisa di meja perundingan ini Pak buktinya benar. Ada itu ya, Pak. Jadi gini, kalau mensikapinya gini, saya mengajak teman-teman semua serikat yang ada di Kabupaten Bekasi. Saya bukan berjanji, saya akan mengembalikan ke sistem. Karena itu normatif Mas, Harun Mbak. Jadi saya juga nggak mungkin main-main dengan normatif. Siapa? Maaf Pak, dikit ya. Dari PT saya sendiri, masalah jam sostek, bahwa pimpinan perusahaan saya sendiri udah koordinasi dengan Bapak untuk penerapan jam sostek. Ya. Bapak tahu kan, Pak Wimbo. Ya. Nah itu satu-satunya. PT Taiwan Pak. Taiwan. Ya, bahwa udah koordinasi dengan Bapak sendiri masalah jam sostek. Ya. Harus dilaksanakan, tidak ada tawar-menawar. Nah, katanya bertahap, kami dapat surat bertahap. Enggak, maaf, ini hanya salah satu contoh. Tapi intinya kami minta ada hubungan itu, hasilnya apapun bentuknya, misalnya proses pembinaan memang bersalah, tapi dalam proses pembinaan kita tahu, maaf saya rada tinggi karena saya sudah bertahun-tahun begini mulu. Ya. Jadi gini, sama-sama ya. Mumpung baru nih kan gitu, jadi bisa ditagih. Sepanjang itu tidak melanggar norma, siap. Kan Mbak belum pernah berbicara dengan saya. Nah nanti ya karena saya bosan bertemunya sama yang lain-lain ya. Karena harapannya bosan dengan yang ya, lain, oke. Saya sangat sangat senang sekali sikap Bapak bisa terbuka sama kita, tapi kita menunggu surat keputusan ini tadi yang Bapak bilang menjadi ada entah peraturan internal dari Kadisnaker, suratnya memang memerintahkan bahwa pihak pengawasan yang bertugas harus secara tertulis memberikan hasil perkembangan kepada serikat buruh. Hanya itu produknya, sehingga kita bisa nagih, Pak ini ada suratnya loh dari Kadisnaker, wajib Bapak. Nah kita bisa, kalau dia nggak mau kita lapor ke Bapak, Pak kita udah sampai nunjukin nih surat. Dia bilang kata siapa, ketemu begitu lagi Pak saya, begitu lagi karena kita habis ketemuan begini, nanti saya ketemu sama pengawas yang ditunjuk. Dia lari-lari kata siapa begitu. Maaf, saya tinggi lagi karena pengalaman saya banyak sekali dikerjain sama pengawasan. Dirjen Pengawas itu tidak bisa oleh siapapun juga kecuali sama pengusaha, termasuk anggota dewan yang terhormat itu peminta tidak dikasih oleh kita. Tapi koordinasi yang tadi wajib karena undang-undangnya mengatakan itu Mbak. Jadi gini, saya mohon kelonggarannya, jangan dipaksa saya untuk menerap norma. Saya lagi solusinya karena itu. Oke, nota nggak bisa, tapi paling tidak perkembangan dari setiap hasil pemeriksaan dalam rangka pembinaan itu juga bisa kita ketahui. Jadi kalau misalnya perusahaan melanggar kesalahan, melanggar hak normatif tadi, itu kita bisa sama-sama kontrol. Bukan cuma tugasnya Disnaker saja kan, bukan cuma tugasnya pengawasan aja, tapi tugas serikat juga untuk mengontrol. Kan gitu, jadi sama-sama kita juga akhirnya memperbaiki produktivitas perusahaan kan gitu. Ya, sebetulnya waktu di lapangan dengan Undang-Undang 351 tadi itu otomatis seperti itu Mas. Jadi yang mengontrol perusahaan selain Dinas Tenaga Kerja adalah teman-teman pekerja ataupun serikat pekerja dengan cara yang seperti tadi. Pada saat pegawai pengawas memeriksa perusahaan sebelum ketemu siapa adalah ketemu pekerja ataupun serikat pekerja yang ada. Kalau nggak ada serikat pekerjanya, dia wajib menunjuk beberapa perwakilan yang membutuhkan informasinya. Ada undang-undangnya. Nah untuk memastikan perkembangan hasil tadi, kalau di sana ada serikat. Pada jenis-jenis pekerjaan tidak boleh dikontrak. Itu hasil nota pemeriksaan pasca kita berkoordinasi. Itu susah minta ampun Pak, minta koordinasinya. Akhirnya kita dikasih tahu.
Ada efek positif negatifnya kalau orang undang duluan maju. Kalau lewat serikat, berarti kan Apa yang dialami buruh sekarang ini? Baik. Kondisi yang dialami buruh sekarang ini seperti apa sih? Bisa dijelaskan? Ya, kalau secara keseluruhan sih menurutku buruh sangat memprihatinkan ya, baik dari segi kesejahteraan dia yang sebenarnya semuanya sudah diatur gitu, tapi pada kenyataannya buruh nggak bisa mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak-hak dia. Itu kalau kita bicara masalah kesejahteraan buruh. Tapi kembali lagi kalau kita mau bicara masalah apa yang sudah seharusnya kita dapat itu kan harusnya kita juga ada kesadaran untuk merebut itu gitu. Nah, kalau bicara masalah kesadaran buruh, sangat minim sekali buruh-buruh yang sadar tentang apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Mereka kurang dalam penuntutan hak-hak mereka, seperti karena juga ada kondisi di mana dari perusahaan sendiri yang mengkondisikan bagaimana buruh itu supaya tidak berpikir ke arah tentang penuntutan terhadap kesejahteraannya dengan cara dibuat long shift, lembur, dan segala macamnya. Itu ada banyak tekanan-tekanan dari perusahaan yang membuat buruhnya sendiri juga kurang sadar terhadap kondisi mereka sebenarnya yang sangat memprihatinkan. Terus bagaimana menyadarkan buruhnya itu? Penyadaran terhadap buruh yang paling ini sebenarnya adalah kalau menurut aku pendidikan. Cuman pendidikan secara formal itu kan juga susah untuk bisa diterima buruh itu sendiri karena kondisi fisik mereka yang sudah capek bekerja gitu. Nah, dari kita sendiri yang sudah tergabung dalam serikat buruh bisa dengan cara informasi atau bicara dari ya ngobrol ringan gitu tentang bagaimana kondisi buruh itu, yang kalau mereka memang bisa diajak untuk berserikat ya itu yang paling jalan terbaik untuk bisa menuntut hak-hak buruh itu sendiri dengan cara berserikat. Lalu bagaimana dengan kondisi buruh di PT Madusari sendiri? Kalau di PT Madusari sendiri sekarang ini kan sedang ada program perjuangan dari serikat, yaitu pengangkatan karyawan kontrak. Itu sudah terjadi dari sejak berdirinya serikat sampai sekarang. Itu perjuangan kita masih tentang pengangkatan karyawan kontrak itu. Nah, tetapi kembali lagi kesadaran dari buruhnya sendiri itu masih sangat minim gitu. Di saat kita perjuangan terhadap karyawan kontrak, tetapi peran serta dari anggota sendiri itu masih sangat minim. Itu yang harus kita ada PR besar di situ, bagaimana menyadarkan mereka agar tuntutan kita terhadap pengangkatan karyawan ini bisa segera dilaksanakan. Prosesnya dalam perjuangan pengangkatan karyawan ini kita sudah melakukan pelaporan terhadap bidang pengawasan di Dinas Tenaga Kerja, karena kami menganggap pengawasan di tenaga kerja itu yang paling bertanggung jawab terhadap bagaimana perusahaan-perusahaan ini melaksanakan undang-undang. Tetapi kan faktanya karena perusahaan tidak melaksanakan undang-undang, tetapi pihak pengawasan ini diam saja gitu, didiamkan. Tidak ada peran dan fungsi dia sebagai pengawasan untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan aturan perundang-undangan. Nah, selama prosesnya ini Madusari bersama dengan FBBJ, gabungan dari FBBJ yang lain gitu, melaksanakan pelaporan terhadap Dinas Tenaga Kerja khususnya bidang pengawasan untuk bisa menindak tegas perusahaan-perusahaan yang nakal. Betul. Lalu bagaimana dengan tanggapannya mengenai May Day 2011 ini, Mbak? May Day 2011 seperti May Day tahun lalu masih kita di May Day 2011 inilah adalah momen besar kita yang harus kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya terhadap
kasus-kasus perburuhan yang terjadi di hari ini bukan hanya buruh saja, tetapi komponen masyarakat yang lain yang bisa kita satukan di May Day ini untuk penuntutan terhadap cita-cita besar kita bahwa kalau buruh berkuasa rakyat sejahtera. Itu makanya kita juga harus menggunakan momen May Day ini sebaik-baiknya, bagaimana strategi kita untuk bisa akhirnya bisa kasus-kasus yang sudah ada sekarang ini bisa tuntas dan kita bisa meraih kemenangan buruh itu di May Day ini dengan isu yang seperti tahun-tahun lalu kita yang akan diiniin di May Day, yaitu kontrak, habiskan sistem kerja kontrak outsourcing. Lalu bagaimana dengan harapan-harapan ke depan bagi buruhnya? Harapan kedepannya cukup ini, kekuatan buruh itu bisa disatukan di seluruh basis yang ada gitu, agar nantinya, karena kita bicara buruh itu kan dari kekuatan massa gitu. Kalau massanya kuat dengan terorganisir, terdidik, itu saya rasa untuk bisa meraih apa yang kita cita-citakan itu akan sangat mudah gitu. Jadi harapan kedepannya bagaimana kita bisa memperluas jaringan kita di buruhnya sendiri dengan entah itu dengan diskusi-diskusi atau dengan pendidikan-pendidikan yang bertujuan untuk menguatkan di buruhnya sendiri. Oke. Lalu sejauh mana tanggapannya terutama PTP Merdesari sendiri mengenai aksi yang telah dilakukan selama ini? Oke, aksi-aksi yang sudah kita laksanakan terutama di kawasan Bekasi ini, ada satu pertanyaan besar yang ada di saya juga kawan-kawan gitu, kenapa di Bekasi ini tidak jera-jeranya Dinas Tenaga Kerja khususnya, kita sudah sering aksi tetapi hasilnya sangat minim gitu. Apakah memang petugas-petugas dinasnya ini yang memang sudah cuek bebek, ataukah memang dari kitanya sendiri yang harus ada perbaikan gitu? Karena dari beberapa aksi juga ujung-ujungnya hasilnya nihil gitu. Kayak yang hari ini juga penuntutan kita adalah bagaimana kita dapat mendapatkan satu himbauan resmi dari kepala dinas terkait dengan kasus-kasus yang sudah kita laporkan, dan kita meminta ada satu koordinasi sudah sampai mana gitu kasus-kasus itu berkembang, tetapi sampai tadi pun diminta belum bisa dikasih hari ini juga. Nah, itu juga bagaimana seharusnya aksi ketika kita melakukan aksi di Bekasi khususnya di Dinas Tenaga Kerja itu, aksi yang seperti apa yang bisa membuat mereka jera gitu loh, mereka bisa mengabulkan tuntutan kita. Nah, itu yang menjadi PR besar kita mungkin untuk aksi ke depannya. Oh gitu. Bagaimana pandangan Mbak Yuni tentang aksi yang direpresif oleh aparat keamanan? Oke. Itu aku udah gede banget kalau yang kayak gitu-gitu. Seharusnya kan kalau bicara soal fungsi aparat itu sebagai pelindung masyarakat, kita susahnya apa gitu? Buruh itu kan sudah sebenarnya kan jauh-jauh hari setiap buruh mau melakukan aksi itu kan sudah ada pemberitahuan gitu. Nah, harapannya juga kita bisa menemui seperti aksi hari ini, kita bisa menemui bupati, tapi faktanya kan dihalang-halangin. Seharusnya polisi, aparat sebagai pelindung masyarakat juga mendengarkan bagaimana keluh kesah buruh ini agar bisa disampaikan kepada bupati yang nantinya bisa diselesaikan bersama-sama gitu. Kalau dihalang-halangi kayak gini kan artinya dari aparat juga tidak bisa bekerja sama dengan buruh gitu. Nah, kalau menurut aku bagaimana itu kan juga harus ada
dari buruhnya sendiri harus ada kekuatan gitu. Bagaimana bisa menembus aparat ini supaya bisa tuntutan kita bertemu dengan bupati itu bisa terwujud gitu. Nah, artinya koordinasi di buruhnya sendiri juga harus matang, juga harus bisa membaca situasi bagaimana aparat itu, cara dia menghalang-halangi, kapan kita seharusnya harus masuk, itu juga kita juga harus banyak belajar tentang itu gitu. Karena dari aksi-aksi mau sampai kapanpun juga aparat tidak akan pernah berpihak kepada kita gitu, selalu mereka yang menghalang-halangi. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan kekuatan buruhnya sendiri itu untuk bisa menembus mereka, menurut aku itu sih. Nama saya Agus Satya Budi. Saya bekerja di perusahaan Subcon Elektronik, yaitu bergerak di bidang solid core. Saya bekerja sudah hampir kurang lebih 9 tahun, dari mulai tahun 2002. Mungkin pada saat itu saya juga masih baru lah ya, maksudnya baru menginjakkan kaki di daerah Jakarta. Yang awal-awalnya sebelum itu kan kita pernah lari dari, mungkin daerah asal saya kan dari Jogja. Ini dari dulunya itu setelah lulus cari kerja ya ikut borongan pernah di PJKA lah, terus pernah juga ke Pontianak yang kerjanya cuman pegawai bangunan, gak sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah lulus itu, yang pada saat itu saya sekolah di sekolah menengah kejuruan bagian otomotif, ternyata harapan itu gak sesuai dengan apa yang kita inginkan kan. Harapannya kan setelah adanya lulus dari sekolah kejuruan itu langsung mendapatkan pekerjaan, tapi kenyataan di lapangan sulit. Ya, sampailah dari perjalanan itu mentok-mentoknya ada di Jakarta, daerah Bekasi, yang pada saat itu saya bekerja bisa masuk Sintertek, dibawa oleh seorang teman yang asal Jogja juga. Pada saat itu namanya Suyanto, sering disebut Kadir juga. Terus pada saat itu saya juga nggak ngerti, nggak lama mungkin berkisar sekian bulan, ada dalam 1,5 bulan terjadi gejolak di perusahaan yang tempat saya bekerja, yaitu perusahaan PT Sintertek namanya. Di situ ada yang pada saat itu saya juga nggak tahu itu apa sebenarnya, saya cuma diajak aja oleh teman-teman, ayo ke demo. Setengahnya saya bingung, ini demo ngapain kan gitu. Nah, cuman setelah kita diajak ngobrol-ngobrol sama teman yang udah lama bekerja di situ, lama kelamaan saya mengerti, akan mendirikan suatu organisasi serikat buruh untuk bisa diterima di perusahaan Sintertek. Saya nanya-nanya juga kenapa perlu adanya organisasi itu di suatu perusahaan yang pada saat itu tempat saya bekerja itu Sintertek. Rekan-rekan saya berbicara bahwasanya di sini banyak hal yang memberikan suatu penekanan dari pihak manajemen itu terhadap karyawannya, dan mungkin secara dibilang kasarnya seperti hukum rimba gitu. Jadi seakan-akan karyawan atau operator itu tidak dianggap sebagai layaknya manusia yang bisa disuruh sesuka hatinya oleh atasannya tanpa mengenal rasa kasihan atau rasa sosial sama manusia gitu kan. Nah, mungkin dari awal situlah rekan-rekan yang sebagai pendiri yang pada saat itu banyak lah ya, yang saya kenal karena posisi saya itu masih baru mulai masuk Sintertek, bekerja di situ. Itu ada saudara Suyanto yang membawa saya masuk Sintertek, sering disebut Kadir. Terus ada saudara Cuming, tahu nama aslinya siapa, ada saudara Slamet, Widodo, Helmi, terus ada juga banyak lah pada saat itu, mungkin nggak bisa disebut semua.
dan itu berjalan mogok itu ada sekitar nggak nyampe 2 hari lah, nggak nyampe 2 hari. Cuman setelah itu kita diterima dari pihak tuntutan dari mogok itu apa? yang pada saat itu awalnya adalah pengakuan adanya serikat pekerja di perusahaan Sintertek, dan di situ juga berbarengan adanya karyawan ya, pekerja yang baru termasuk saya yang masuk Sintertek itu adalah posisinya masih kontrak, dan sedangkan dilihat dari jenis pekerjaannya itu perusahaan Sintertek itu secara aturan undang-undang tenaga kerjaan itu tidak diperbolehkan. Nah disitulah ada 2 poin, yaitu adalah pengakuan serikat pekerja di perusahaan Sintertek, yang keduanya adalah pengangkatan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap, posisi menjadi karyawan tetap karena perusahaan Sintertek itu tidak diperbolehkan adanya karyawan yang berposisi berstatus kontrak. Nah pada saat itu di perjuangan itu, dan singkatnya lama-kelamaan perusahaan tersebut menerima keberadaan serikat di situ. Bagaimana pandangan Mas Hafiz sendiri tentang buruh? Apakah buruh sudah sejahtera? Ya sampai dari mulai awal bekerja saya di Sintertek sampai saat ini, yang mulai pada saat itu jangan sampai sekarang udah berkeluarga, anak 2. Kalau dibilang buruh itu sudah sejahtera itu sangat jauh lah dibilang, karena posisinya kita masih secara perhitungan udah jelas gaji kita sekarang berapa, taruh sekarang 1.400.000 taruh ya, 1.400.000. Kontrakan udah berapa, 400. Buat anak sekolah udah berapa, susu anak udah berapa. Kalau dibilang-bilang setiap bulannya itu seorang buruh harus mengeluarkan sekitar 2 sampai 3 juta lah, sedangkan penghasilan cuma 1.400.000. Makanya saya bilang, kadang berpikir apakah seorang buruh mampu menyekolahkan anaknya minimal gitu kan, minimal bisa menyekolahkan anaknya itu lulus seperti orang tuanya, yaitu sekolah menengah atas lah minimal. Itu untuk saat ini saya rasa terlalu berat lah, karena untuk TK aja minimal udah 1,5 juta masuknya, belum SD, belum SMP, belum biaya lain-lain. Nah itu saya rasa jauh lah harapannya. Kalau dibilang buruh itu sudah sejahtera itu jauh. Sebenarnya yang membuat buruh belum sejahtera itu dari faktor apanya? Mungkin bisa dikasih pandangannya. Ya mungkin satu lah ya, karena posisinya di sini secara persisnya mungkin tidak terlalu tetapi yang jelas, yang pertama yang membuat buruh itu belum mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya, karena gaji atau upah buruh tersebut jauh dari besarnya upah yang diterima seorang buruh. Itu masih di bawah besarnya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh seorang buruh. Ya saya bilang tadi, gaji kita cuma 1.400.000 ya kan, itu untuk UMK-nya. Untuk GP-nya mungkin sekitar segitu juga, nggak beda jauh. Sedangkan pengeluaran tiap bulan, apalagi yang sudah berkeluarga, itu hampir 3 jutaan. Kalau dibilang itu mustahil seorang buruh bisa hidup sampai sekarang. Kalau tidak bisa, namanya kalau yang harusnya layaknya seorang buruh itu makan seperti yang bilang bisa sehari 3 kali, mungkin gimana caranya uang segitu tuh bisa mencukupin yang sebetulnya itu nggak cukup. Bagaimana menanggapi permasalahan yang dialami buruh? Apa solusinya yang harus dilakukan oleh buruh itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan? Ya mungkin kalau menurut saya, ya mungkin posisinya saya juga sama seperti yang lain, saya seorang buruh. Yang pertama tentunya adanya upah layak yang ditetapkan oleh, karena di sini yang mempunyai ketetapan untuk menetapkan melindungi buruhnya itu adalah jajaran pemerintahan yang diatur lewat undang-undangnya. Yang menurut saya itulah yang harus bisa dibuat oleh pemerintahan yang ada saat sekarang ini,
gitu kan, memberikan upah layak yang secara nasional dibilang. Karena seperti dibilang model PNS pegawai negeri aja tidak ada pembedaan antara buruh yang pegawai negeri yang satu dengan yang lain. Nah, itu harapan kita sebagai seorang buruh hampir sama seperti itu. Jadi upah layak nasional yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak sederhana seorang buruh. Nah, itu mungkin sekitar kisaran seperti itulah. Nah, tetapi melihat dari posisi yang saat ini, melihat pemerintahnya saat sekarang ini, saya lihat jauh dari apa yang dibilang pro terhadap rakyat kecil, rakyat lemah. Semua kebijakan, semua peraturan yang mereka bikin, mereka condong lebih berpihak kepada kaum pengusaha, menyelamatkan bagaimana pengusaha-pengusaha itu bisa langgeng hidup di Indonesia lah, mengembangkan perusahaan-perusahaan mereka di Indonesia tanpa memikirkan kesejahteraan buruhnya sendiri. Makanya dengan lewat organisasi ini saya merasa inilah cara atau alat yang bisa dipergunakan untuk bisa merubah kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang ada saat ini dengan bersatu padu antara organisasi serikat buruh yang ada se-Indonesia tanpa melihat bendera atau warna atau apapun untuk bisa mencapai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan yang 100% bagi seorang buruh dan keluarganya. Begitu. Harapannya Mas Agus ke depannya bagi kesejahteraan buruh? Ya, kalau harapan saya sih ya nggak terlalu muluk lah. Yang penting buruh itu sekarang ini terjepit oleh kondisi yang seperti saya bilang di awal, upah yang rendah yang telah ditetapkan dan digariskan oleh aturan pemerintah, ya seperti adanya UMK, UMKS apalagi, gitu kan. Jadi setiap sektor-sektor itu lain-lain. Nah, mulai dari situ dengan alasan yang pernah saya dengar pemerintah itu bahwasanya upah di Indonesia itu terlalu tinggi dibanding dengan negara-negara lain. Tapi pemerintah yang ada pada saat ini hanya melihat dari segi nilai dari gaji itu tanpa melihat sisi lain. Kalau perusahaan di luar negeri sana, oke lah gaji kecil, tetapi apa? Pendidikan gratis, kesehatan gratis, transportasi, akomodasi keseharian mereka seorang buruh itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri dengan upah yang dibatas atau dibatasin tadi dengan nama UMKS itu, buruh di Indonesia itu harus mengeluarkan sendiri untuk kesehatan anaknya, keluarganya, dia sendiri, pendidikan anaknya, dan kebutuhan yang lain-lain, akomodasi lainnya itu dikeluarkan dari upah yang hanya sekedar 1.400.000 tadi. Jauh dibanding dengan apa yang dibilang di luar negeri bahwasanya upah di sana itu lebih murah. Ya, kalau saya bilang, saya mendingan seperti yang di luar sana, gaji taruhnya saya terima 500.000 sebulan, nggak masalah. Yang penting pendidikan gratis, kesehatan gratis, semua akomodasi disubsidi pemerintah, saya nggak jadi masalah.